Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara upload data ke MySQL ya. Ya, video ini adalah bagian ketiga dari pembuatan Faker kemudian upload ke dalam data MySQL. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Jadi kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, saya sudah ajarkan atau saya sudah berbagi cara membuat Faker dengan menggunakan Python, karena yang lazim orang gunakan membuat Faker itu dengan menggunakan PHP ya, baik melalui PDO, native PHP maupun melalui framework ya, atau Laravel. Di bagian pertama saya ajarkan cara membuat Faker, kemudian di bagian kedua setelah Faker terbentuk, saya juga berbagi cara upload data ke dalam Firebase. Bagian ketiga ini bagian yang terakhir untuk serial membuat Faker dan mengupload data Faker yang sudah terbentuk tersebut kita upload ke dalam MySQL. Oke, kita akan mulai aja dari coding saya yang terakhir ya, coding kita yang terakhir. Ya, ini adalah coding terakhir kita, dimana setelah terbentuk Faker kita upload ke dalam Firebase ya. Oke, saya akan gunakan coding yang lama ini ya. Kalau Anda bingung dengan ini, Anda bisa lihat video saya sebelumnya yang seri kedua. Saya akan save as dengan nama Faker MySQL aja supaya relevan ya. Anda bisa menggunakan nama yang lain, bebas. Selanjutnya ada beberapa yang kita nggak butuhkan ya, misalnya ini kita hapus aja karena kita tidak menggunakan Firebase kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Ya, ini kita ganti save to MySQL aja. Ini kita copy, kita samakan dengan di sini ya. Oke. Selanjutnya kita buka ya, kita bisa googling ya. Anda googling aja, saya ajarkan cara prosesnya, saya berbagi cara prosesnya supaya konsep ini sama digunakan untuk apapun namanya. Anda bisa gunakan pertama search ya di Google atau di tempat lain juga boleh, di search engine yang lain ya. Kita masukkan MySQL connector Python ya. Kita bisa pilih ini ya, atau kita masuk ke sini ya, salah satu aja kita masuk ya. Untuk menginstalnya kita harus pertama harus install dulu ya, harus pip install MySQL connector dengan Python ya. Kita copy aja di sini, selanjutnya kita paste di sini ya. Kebetulan karena saya udah install, jadi ya kita lihat aja hasilnya ya. Ini ya, sudah dikatakan ini sudah terinstall MySQL connector Python, sudah terinstall di drive C folder Python 3.10 dan selanjutnya ya, bisa dibaca di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat documentationnya ya. Dari sini Anda bisa masuk ke homepage-nya. Ya, di homepage-nya Anda bisa baca semua ya. Kalau mau cepet saya langsung straight to the point aja, langsung ke tujuannya aja. Kita masuk ke coding example ya. Selanjutnya bagaimana cara connectingnya, kita bisa lihat di sini ya. Ya, cara connectingnya ini ya, kita copy aja nih ya, kita copy, kita paste di ya. Ini kita matikan dulu deh biar nggak bingung, karena ini kita masih pakai ya. Ya, kita paste. Selanjutnya Anda harus aktifkan dulu MySQL nya. Kita klik di sum ya, bisa juga di lam, pakai sum aja kalau saya. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Selanjutnya di
lokal ini kita akan ya kita akan panggil ya. Ya, ini database yang ada di MySQL ya. Kita bikin database baru ya. Kita bikin nama database baru yang isinya seperti yang ada di data Faker sini ya. Ada nama, ada alamat, email, dan phone ya. Ada 4 kolom ya, 4 kolom tambah satu lagi ID mungkin ya. ID itu unique key-nya ya. Jadi 5 ya. Oke, kita kasih nama. Anda bebas ya menggunakan namanya. Saya akan menggunakan Faker ya, Python Faker MySQL ya. Ya sebenarnya tidak disarankan terlalu panjang begini sih, tapi ya ini buat contoh aja, nggak apa-apa ya. Anda bisa menggunakan tes misalnya, kita cek aja ya. Ya dia akan terbentuk di bawah foldernya Python karena saya udah bikin karena ini sama, jadi langsung otomatis masuk foldernya itu. Oke, selanjutnya kita akan bikin 5 kolom ya. Kita namakan apa namanya, user aja ya, users, karena di situ ada nama, alamat, email, dan telepon ya. Selanjutnya kita go aja. Selanjutnya kita masuk pertama ID, kemudian kita sesuai yang ada di sini ya, ada nama, alamat, email, phone ya. Nama, alamat, phone, dan email ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan unique key-nya di ID sini ya, pakai primary key, auto increment primary, kemudian atributnya kita masuk unsigned ya. Anda bisa kosongkan ya, tapi saya masukin unsigned. Unsigned itu maksudnya bahwa bahwa nomor tersebut tidak mungkin negatif, itu unsigned ya. Anda bisa googling di internet lah. Unsigned itu maksudnya nggak mungkin kan angka incrementnya atau yang nambahnya -1, -2 kan nggak mungkin. Jadi 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi kita pakai unsigned. Namanya kita kasih varchar ya. Nama juga bebas ya, tapi saya kasih batas maksimal aja. Alamat juga varchar batas maksimal. Kemudian phone-nya juga kita masukin varchar aja ya. Tapi mungkin sini nggak terlalu panjang ya. Telepon itu mungkin maksimal berapa digit ya. Oke lah, kita supaya aman, telepon tuh mungkin sekitar 10 digit, nggak sampai 10 digit ya. Supaya aman kita kasih 20 digit. Kemudian email juga varchar kita kasih batas maksimal aja 255. Oke, begitu aja cukup. Selanjutnya kita save aja. Ya, sudah terbentuk ya. Selanjutnya kita akan tes ya. Ya, ini kita copy aja lah. Ini nama database-nya ya. Ya, kita masuk ke konektor sini. Hostnya boleh begini, boleh root ya. Database-nya tadi ini yang namanya ya. Kita paste. Usernya root ya. Usernya root. Kemudian password kita nggak pakai password. Saya nggak pakai password, jadi saya kosongin aja. Ini juga root rasanya ya. Kita coba aja ya. Jadiin satu baris aja deh biar sedikit rapi. Oke, selanjutnya kita lihat dokumentasinya. Ya, kita masuk langsung ke ini aja ya, ke straight to the point aja, langsung apa yang nggak basa-basi, langsung ke tujuan aja. Inserting data ya. Kita lihat aja contohnya di sini, kita copy ya. Ya, kalau dari contoh di sini untuk insert ada dua cara ya, dengan menggunakan format ini atau menggunakan format ini ya. Perbedaannya ini pakai kurung Kurawal, kalau ini pakai apa namanya nih ya? Ya pakai apa namanya ya? Ya ini bedanya tanda ini lah. Kalau ini pakai ya bedanya ini ya. Saya akan menggunakan yang lazim aja, orang biasa gunakan yang ini ya.
kita akan tes aja ini ya. Kita akan copy ini ya, ini copy ini. Oke, selanjutnya ya ini kita nggak pakai ya. Insert ya, ini nama tabelnya ya, tadi tabelnya namanya user ya. Kalau Anda lihat di sini nih tabelnya user ya, jadi kita ganti user. Kemudian ini nama ya, Anda ikutin di sini aja ya. Ini ada nama, ID-nya ini auto increment, nggak perlu dikasih ya, nggak perlu diisi, nanti dia akan membuat sendiri. Kita hanya isi nama, alamat, phone sama email ya. Nama, alamat, phone dan email ya. Jadi ini hanya 4. Value-nya juga ini string ya, maksudnya isi dengan string. Ini isi dengan string ya, begini ya. Jumlahnya adalah kita buat ya, kita buat ini lebih enak ya, satu baris aja ya. Ini juga lazimnya nama tabel itu pakai kapital ya, nggak kapital juga jalan sih, sama aja ya. Oke, kita simpan dulu ya. Selanjutnya kita lihat dokumentasinya ya. Nah, kita akan masukin data employee adalah ini ya. Ya, kita tes aja. Data employee-nya adalah nama ini misalnya Bejo. Ya, alamatnya misalnya di Bintaro misalnya. Kemudian phone-nya ya, phone-nya +62 123 456 misalnya ya. Kemudian emailnya misalnya bejo@gmail.com. Jangan lupa kasih petik ya, string deh ya. Oke, selanjutnya kita akan tes ya, jalan apa enggak ya. Selanjutnya ya, ini execute, kita copy. Selanjutnya di execute di sini. Setelah itu ini kita copy aja deh. Rasanya begini ya, kita coba aja MySQL connector, kita cek dulu dia connect ke database. Ya, mungkin akan jadi pertanyaan, gimana kalau ini nanti kita masukin datanya di online ya. Anda tinggal ganti aja. Kalau Anda sewa hosting, nanti akan dikasih nama usernya, kemudian passwordnya tinggal dimasukin juga, hostnya juga Anda tinggal masukin, nama database-nya juga Anda harus masukin ya. Kemudian ya rasanya begini ya, kita akan tes aja add employee, data employee. Oke, employee kursor ini rasanya nggak perlu ya, kita giniin aja ya. Kita tes aja, kita panggil Python, kemudian Faker mysql.py ini ya. Kita enter, kita lihat yang terjadi ya, ada error ya. Kita lihat ya, hostnya root ya. Kita coba hostnya ini kita ganti ya. Kesalahan di sini ya, di hostnya tadi ya, kita ganti localhost. Selanjutnya kita akan cek, kita refresh ya, ini masuk ya, nomor 1 Bejo Bintaro, nomor 1 dan selanjutnya. Oke, sampai di titik ini berhasil. Selanjutnya kita akan kembangkan, dengan menggunakan ya, ini format yang disyaratkan adalah seperti ini ya, jadi Anda harus rubah ya. Ini kita matikan dulu aja.
Selanjutnya kita akan bikin formatnya seperti ini ya, di fakernya dulu. Ya oke, kita mainkan di sini dulu aja. Kita mainkan dulu di sini, kemudian kita akan print dulu. Ya, kita akan cek dulu ya hasilnya apa nih ya. Kita bersihkan dulu biar rapi. Oke, ini formatnya belum sama dengan seperti ini yang diminta ya. Jadi untuk itu ini kurung kurawal ya. Ini kita ganti kurung kurawalnya menjadi begini. Kita paste. Selanjutnya kita lihat ya, kita rubah formatnya menjadi begini ya. Ya, selanjutnya kita running, kita lihat yes ya, ini udah berhasil ya, menjadi satu array dimana ini satu kesatuan ya, sehingga kita bisa menggunakan format ini. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan looping ya, for i in range mulai dari 0 sampai dengan panjang daripada ini dt ini. Kemudian kita akan print data employee-nya, kita kasih namanya ini. Data employee-nya itu adalah dt yang ke i. Ya, rasanya gini ya, kita coba aja ya. Nanti kalau sambil kita lihat, kalau ada error kita perbaiki. Kalau ini udah oke, nanti saya jelaskan ya. Saya akan bersihkan dulu. Kita akan buat nama data faker sejumlah 10 data ya. 10 data. Kalau ditambah yang tadi berarti ada 11 ya. Oke, selanjutnya kita running aja, kita lihat apa yang terjadi. Ya, line 30 ada yang salah, line 38. Ya, saya akan rubah menjadi begini ya, kita lihat aja. Ya, berhasil ya. Coba kita lihat hasilnya. Kita refresh. Ya, berhasil ya. Ini ada oke, jadi penjelasannya begini ya. Pertama kita buat faker dulu. Oke, sebelum itu masuk sini dulu aja deh. Untuk menyimpan dalam bentuk MySQL, Anda harus ikutin format data yang diminta ya. Format datanya seperti ini ya, sehingga di fakernya kita buat sama seperti contoh yang ada ya. Kita rubah fakernya. Setelah faker ini terbentuk, kemudian kita return ya, di return di sini menjadi data faker. Jadi data faker ini isinya semua user ya. Yang kita random tadi ada 10 tadi, yang kita random ada 10. Kemudian kita buat konektor dulu ya. Setelah konektornya tadi user passwordnya juga Anda masukkan ya beserta database-nya. Kemudian kursornya kita connect. Selanjutnya save to MySQL ya, dimana data user tadi kita masukkan ke dalam sini ya, dimana dt ini adalah data user ya. Kemudian for i in range 0 sampai dengan len dt itu maksudnya panjang atau banyaknya daripada row user ya. Tadi kita kan random 10, jadi kita 10 ini jumlahnya 10.
Kemudian kalau ini 1000 ya, ini 1000 ya. Kita nggak hard coding, nggak masukin angka 10 atau 100.000, tapi kita masukin ini ya, len dt ini ya, atau panjang dari data yang di sini. Kemudian variabel ini Anda bebas gunakan ya. Saya menggunakan yang sana aja, supaya relevan mungkin Anda bisa ganti user ya. Jadi data at employee ini insert into tabel user yang diisi untuk kolom nama, alamat, phone, email. Value-nya adalah tadi yang di sini, data dari sini tadi ya, dimana value-nya yang ini DTI ya. DTI itu maksudnya data yang pertama, row yang pertama, kemudian row yang kedua dan ketiga selanjutnya, kemudian di execute. Setelah di execute, di commit. Setelah commit, dia balik ke sini lagi. Nah, setelah balik kursornya harus di close, kemudian CNX-nya harus close ya. Jadi error tadi terjadi karena kita ada close duluan ini, sehingga nggak jalan, maka kita pindahkan ke sini ya. Ini adalah salah satu cara ya. Mungkin Anda bisa menggunakan cara yang lebih efektif, tapi menurut saya ini caranya cukup sederhana ya. Oke, rasanya cukup ya video sharing hari ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.